tiap poin yang ada di best of 5 maupun di best of 3 series yang mungkin dengan yang Global Band ya kan jarang-jarang ya masuk ke dalam game ketiga. Nah ini bisa banget untuk mereka eksploitasi dari segi Global Band-nya. Seperti saling mencintai. Harus Kenapa 50-50. gitu? Oh iya. Nggak 50-50 sih, kalau ada harus ini sih apa 100-100, saling melengkapi puzzle-nya. Iya. Iya kan. Jadi siapa tahu memang tadi masih ada missing puzzle dari teman-teman Era Kimika, akhirnya mereka bisa melengkapinya di game ketiga. Atau ternyata memang Bigetron Era yang udah tahu nih puzzle-nya bentuknya apa. Makanya mereka bakal counter di game yang ketiga. Who knows? Ya boleh banget sih untuk mulai nge-solve ya ini puzzle seperti apa yang kayaknya masih kurang, dan setelah lagi kita juga bakal segera masuk ke dalam band and pick-nya. Ini dia. Pak Produser. Gak ada, dibohongin. Ih, udah dihitung lah padahal. PHP Pak Produser. Udah dihitung lah padahal. Oh, Apa kata Pak Produser baru tadi? start doang, belum band and pick. Terus ngapain kasih tau kita ya? Iya parah memang PHP Pak Produser. Tapi gak apa, biar kalian tahu ya, ini udah start, tinggal kita tunggu untuk band and pick yang muncul. Gak jadi katanya. Ah, capek di PHP-in mulu. Kita ngobrol sama Trini aja yuk. Trini. Trini, kamu jadi produser kita aja hari ini. Iya, Trini jadi produser ya Trini ya. Gitu. Tapi ntar kan biasa kalau mau mulai band epic ada Trini joget-joget. Ah, ini Trini yang asli nih. Iya, ini Trini yang bentuk bantal. Nanti dia langsung muncul kalau udah mau draft, kalau udah mau ini. Ini ada giveaway-nya nggak sih buat penonton Pak Produser? Siapa tahu ada yang pengen bawa pulang Trini juga. Banyak kemarin yang minta di kolom komen. Iya, tapi emang lucu soalnya. Dan ini fluffy banget. Tuh, iya, fluffy banget. Makanya kalian kalau lihat aku nge-cast di sini udah aku remes-remes gitu. Jadi kalau lagi momen tegang banget. sambil diremes sambil play by play gitu. Gitu. Soalnya gemes banget ya, kayak ini sengit banget nih, baru hari yang kedua di match yang pertama udah dikasih game yang bener-bener sengit dari kedua belah tim. Maaf. Kelihatan di kamera. Lanjut gimana? Oke. Jadi bingung mau lanjut apa gara-gara salpok akomodasi. Ayo kiri kanan. Nah. Udah pas. Nah, oke. Udah lah bodo amat. Nanti jadi bener ini. Kenapa jadi kita jadi salah fokus ya. Tapi kita bakal melihat lah ya. Nanti kira-kira seperti apa game yang ketiga. Sambil kita cek ombak. Oh, cek ombak lagi. Para fansnya ini masih semangat gak? Ayo. Kita tes ya. Kita tes yang lebih besar suaranya. Betul. Nanti dapat giveaway dari Kolius. Kalau tadi kan Kolius manggil RK Kingdom duluan. Iya. Berarti Kolius manggilnya Biga Troopers boleh, duluan. Biga Troopers. Biga Troopers, mana suaranya? Rame. Coba sebelah. Kayaknya lebih rame deh ya. Coba tes. Coba kita tes ya. Kingdom udah siap ya? Beneran ya, siap ya? Kingdom, mana suaranya? Kelas. Biga Troopers kayaknya gak mau kalah. Coba lagi. Lagi. Biga Troopers, mana suaranya? Wow. Oh, Kingdomnya ikut teriak. Lu dong berarti. Oh, lagi. Lagi. Sekali lagi, Kingdom sekali lagi ya. Kingdom, mana suaranya? Inilah ya. Kalau fans sejati itu selalu mendukung timnya maupun keadaan kalah ataupun menang. Makanya buat teman-teman yang masih di rumah langsung mulai datang karena kita juga langsung mulai game yang ketiga teman-teman. Masih di final upper bracket antara RR Kimika melawan Bigetron Era. Yes, langsung saja kita lihat dengan adanya Link yang menjadi satu prioritas dari RR Kimika yang kembali lagi ya. Ada di first bed. Disusul dengan adanya seorang Joy. Kalau tadi sebenarnya Eve ya yang benar-benar menjadi satu pilihan pertama yang mungkin bisa bergeser nih. Mengingat udah banyak banget sisi mid lane yang akhirnya terkuras. Namun tidak untuk Valentina yang tetap tidak akan dilepas. Karena memang Valentina menjadi hero fleksibel juga, sempat digunakan juga tadi di game yang pertama kan. Yep. Tapi kali ini nggak boleh muncul juga untuk di game yang ketiga, di mana Angela juga masih menjadi langganan band. Karena memang Angela ini juga cukup ngeselin sebenarnya, membuat jungle-jungle yang memang bermain dengan metode dive in atau bahkan kadang-kadang difleksibelin dengan combo dengan Cloud, walaupun kedua tim sekarang nggak bisa pakai Cloud ya, karena dua-duanya udah pakai Cloud. Gitu. Beatrix juga ya, sama-sama udah menggunakan Beatrix, jadi sekarang udah ada dua sisi gold lane yang nggak bisa digunakan sama sekali dan masih ke arah Uranus. Dari segi bandnya sebenarnya nggak terlalu berbeda ya, cuma mungkin ya arah Valentinanya aja ya. Dan nanti kita bakal lihat untuk first pick ya, menuju ke arah mana untuk RR Kimika, mau ngambil ke sisi XP terlebih dahulu kah? Yang opsinya masih banyak, atau bahkan ke arah mid lane? Iya, Arlot sih masih free kalau memang mereka mau gunakan, dan ya Arlot langsung keluar begitu saja. Dan kita bakal melihat dari Bigetron Era, kalau sudah Arlot diambil, mereka udah nggak bisa pakai Kaja lagi sebenarnya. Salah satu hero prioritas. Begitu juga dengan Predrin. Tapi Kadita masih bisa mereka pakai kalau mereka mau menggunakan Kadita saat ini. Karena memang opsinya kan terbatas. Yip sama Valentina udah tertutup. Salah satu hero yang menjadi prioritas untuk di mid lane adalah Kadita. Dan mereka belum pakai kan kalau nggak salah. Lunok sama tadi game kedua Nana. Tuh, Kadita masih bisa dipakai sama Chini. Lalu satu lagi mungkin karena Villa Marsman juga makin speed, Brody
Brody boleh banget ya. Karena bisa stop Arlot juga kalau memang dia pakai Vengeance nembusin ke belakang. Benar, Decorative Strike juga, dia punya Teleport Memories yang memang bisa mengincar karya bakal. Tapi dibalikin ya, ini dua hero yang tadi sempat digunakan di game sebelumnya, namun akan digunakan oleh Bigetron Era, Minotaur dan juga Paquito. Masih ada anti crowd control yang baik, yaitu Digi sebenarnya kalau memang mau dipakai sama teman-teman ada tim Mika saat ini. Karena nanti ketika team fight, terutama kalau udah ngelihat sang banteng angkat palunya tuh, nah udah langsung tuh time journey. Daripada ada tank, itu bahaya lah. Ya, itu bahaya banget karena efeknya lumayan lama dan bisa ngejebak jadinya ketika perebutan objektif yang emang selalu dibukanya sebenarnya ketika lagi ada perebutan yang penting. Cuman, Arlot sebenarnya bisa aja ditaruh di sisi roamer nantinya. Kalau mereka pengen biarin Arlotnya ini fleksibel, ya udah. Jadi arah second pick aja. Namun untuk dua pilihan selanjutnya di momen ini mungkin amanin ke arah goal line terlebih dahulu sih sebelum perebutan nantinya. Dan Kari, Kaja, aduh combo mengerikan 2K. Ya, karena memang Kaja ini menjadi stopper ya sebenarnya ya. Dan bisa aja dimaksimalin sama Kari, terutama kalau seandainya Kari ini juga udah memiliki beberapa item yang penting. Seperti misalnya Corrosion Sight, Golden Staff itu bisa langsung jebolin defensif lawan. Karena armor breaker dan ya Brody, seperti yang udah kalian bilang, karena pilihan Marksman semakin sempit, Brody pun digunakan sama teman Bigetron Era. Dan kita memasuki ke second laning phase, di mana RRQ Mika belum ada jungler dan belum ada dari sisi mid lane. Sedangkan kalau dari Bigetron Era masih fleksibel. Paquito bisa jadi jungler, Paquito bisa jadi EXP lane, jadi pilihannya antara jungler ataupun EXP lane beserta mid lanernya. Berarti akan ada perebutan mid lane yang emang terlihat sih sekarang dengan banding langsung ke arah Farsha ya. Dipersempit lagi, dipertipis dengan adanya Kadita juga yang di-ban. Sisanya mungkin lebih ke arah hero-hero seperti Xavier, Cecilion. Bigetron Era bisa untuk ke arah Lunox juga sebenarnya karena tadi Bigetron udah pakai Lunox ya, jadi nggak bisa mereka amankan. Atau mau lebih prefer ke arah jungler, juga sekarang masih banyak opsi nih untuk RRQ Mika gunakan. Assassin masih begitu banyak yang terbuka, termasuk sebenarnya ke arah seorang Fanny, Lancelot, Hayabusa, semuanya masih open. Ya, kalau memang nanti mereka mengkhawatirkan Zui ya, menggunakan hero assassin ini. Tapi kalau memang mau dipakai Alot juga sebenarnya, Baxia juga belum keluar kan dari RRQ Mika. Tapi yang pakai soalnya Bigetron Era. Tapi mereka lebih nge-ban ke arah Lunox. Nggak mau sih, ini combo aja udah pakai Kari, pakai Lunox, mereka pasti bakal owning ke arah late game. Kalau misalnya tadi Lunox-nya terbuka juga dari Faramis yang akan ditutup full ke arah mid lane-nya. Ada berapa nyetel? 6, 7 lah kalau kita hitung sama Angela ya. Mid lane yang ditutup. Sebenarnya masih ada opsi sih kalau memang mereka sampai mau pakai let's say jungler marksman nih, Sansin kan masih bisa muncul. Oh iya. Ya, cuman kan memang beresiko kan terutama dengan adanya Kaja dan juga Arlot ya. Sansin ini bisa aja langsung dihajar di Vengeance dan langsung digunakan Final Slice, terutama kalau di early game. Sansin itu bukanlah hero yang cukup baik untuk menahan beberapa hero sekaligus, tapi Edith akhirnya juga muncul. Edith juga menjadi hero yang cukup oke banget nantinya untuk mengisi di sisi EXP lane. Ketika Edith sudah muncul, maka kemungkinan besar Paquito bakal ada di jungler. Karena roamer udah pasti Mino nih. Betul, ini bisa langsung digeser, tinggal nanti follow up dari segi magic damage-nya ya. Maka bakal menuju ke arah Lilia juga yang sebenarnya masih open dengan adanya Black Shield. Dia bisa menghindari atau menguras resource dari para pemain RRQ Mika, dan RRQ juga punya potensi untuk ngambil Xavier, Julian. Masih ada, tapi Julian ya. Untuk Livy gunakan kali ini. Sebenarnya ada satu hero yang andalannya Livy yang tadinya mungkin cukup oke kalau memang dia mau gunakan, Luoi. Karena memang mereka bakal numpuk kan mainnya. Iya benar-benar. Tapi Livy lebih memilih untuk menggunakan Juliannya. Berarti mobilitas dari teman-teman RRQ Mika ini kenceng banget di early game. Betul. Ya, semua hero-nya adalah semua hero mobilitas, maka ini yang bakal digunakan sama RRQ Mika harusnya. Mereka bakal mencoba untuk memenangkan early game-nya, memberikan space buat Kari supaya dia bisa melakukan farmingan. Tapi lihat dari Bigetron Era, satu hero terakhir yaitu mid laner-nya. Mid lane yang mungkin menjadi pilihan apakah bisa membalikan keadaan atau ternyata memang mereka juga mau main batu lawan batu. Dan Novaria seperti tadi Kolis bilang akhirnya muncul di lane of down. Ya, Novaria akan segera muncul dari segi line up. Emang ngebawa dua tipikal gameplay yang berbeda sih. Mungkin dari RRQ Mika bakal lebih ke arah pick up ya, dengan banyaknya efek sisi yang mereka bawa. Dari seorang Julian bahkan bisa ngasih efek knock up juga, sama seperti dengan adanya seorang Minotaur. Tapi dari Bigetron Era kembali akan membawakan tipikal team fight. Pokoknya damage bisa diberikan juga oleh seorang Novaria nantinya. Tinggal bagaimana nanti. Biget Troopers, masa kata King Kodok ngomongnya begini 2-1 katanya? Iya, tadi dia gitu 2-1 gitu. Iya, 2-1 King Kodok katanya. tuh. Tandain ya King Kodoknya ya teman-teman ya. Parah ya. Ngaster mah netral ya harusnya ya. Kalau Kingdom harusnya dukung King Kodok dong. Karena didoain amin gitu kan. Ternyata skornya 2-1. Kita bakal lihat aja lah ya. Karena memang dari segi draft sebenarnya sama-sama bagus. Melanjutkan omongan Kolis di mana Novaria adalah hero yang cukup baik ketika dia dapetin map control. Terutama
Novaria ini juga bakal susah diraih sama teman-teman dari RRQ Mika. Karena yang bisa dive in itu saat ini cuma Arlott. Betul. Kalau enggak, mereka harus gunakan battle spell kayak Flicker. Tapi kita bakal langsung lihat aja di dalam Land of Dawn. Ini dia game yang ketiga, match point untuk teman-teman dari Bigetron Era. Pertandingan antara Bigetron Era melawan RRQ Mika masih ditemani sama Coleus dan juga Nevin di Best of 5 Series. Dan Olymtrade is the international partner of WSL Season 7. Unlock the secrets of the financial markets with Olymtrade and start your epic journey to become a finance legend. Olymtrade is a foreign broker licensed by VFSC, making investments carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Oke. Dan seperti yang tadi Coleus bilang ya, Novaria menjadi hero yang enak ketika dia mendapatkan map control, tapi melihat pergerakan mobilitas RRQ Mika yang lumayan cukup agresif. Kalau mereka memang berhasil untuk dapetin temponya, harusnya early game bisa dipegang sama RRQ Mika. Yep. Karena Julian juga cuma butuh level 3 nih untuk bisa melakukan aksinya di Land of Dawn. Iya, dari segi ultimate-nya ya bisa dikeluarkan di level yang ketiga yang akan ngebuat dia cukup powerful di early, atau untuk ngedapetin perebutan objektif di awal ini bisa banget dilakukan. Rotasi seperti akan menuju ke area bottom lane untuk saat ini. Astral Recall dari seorang Cini bakal cukup berbahaya, namun sekarang untuk seorang Sui-nya bakal coba untuk menahan 2-3 pemain yang ada. Yap, karena memang pergerakannya gini, kalau misalnya mereka mau kasih space buat Ash, mungkin mereka bakal lebih bergerak menuju ke arah XP lane. Karena memang target pertama pasti di dekat lane XP lane. Itu yang membuat ketika memang Ash-nya ini dibiarkan sendirian dan Bigetron Era terpancing untuk melakukan cover di area top lane, mungkin Ash-nya bakal sedikit bebas. Tapi karena memang masih early game, ini Ash-nya harus ditemenin dulu sama seorang Gyogoy. By the way, suaranya bocor Pak Produser, masih nyambung di sini. Waduh, ini dia. Kita bakal melihat untuk sisi top lane-nya terlebih dahulu. Adanya seorang Leleh dengan adanya Arlott yang dia bawa dan juga menghadapi seorang Fumieko. Ini bakal menjadi satu hal yang cukup berbahaya juga nantinya. Sama-sama punya efek sisi dengan adanya Onward yang bisa dibukakan oleh seorang Fumieko dan juga Chini. Astral Echo-nya bisa ngebuka atau nge-reveal posisi dari seorang Levi. Dan ini hal yang emang harus dilakukan ketika udah ada perebutan objektif ke arah turtle yang akan segera dilakukan. Ini dia, lompatan dari seorang Vivian bakal coba untuk menaklukkan seorang Gyogo, tapi masih ada di judgment yang bisa dibukakan. Bahkan sekarang dua pemain dari Bigetron Era yang justru terkena double kill dari RRQ Mika. Meskipun dilakukan pertekanan ke arah seorang Gyogo, masih terlalu menguntungkan untuk RRQ Mika. Turtle bisa saja mereka secure untuk sekarang. Yap, karena mereka berhasil untuk mendapatkan double kill-nya. Dan Zui cukup bebas walaupun Vival ada di sana, tapi dia lebih milih untuk mundur ke belakang. Walaupun champion stance-nya ready, mungkin dia bakal melakukan pertukaran seperti sekarang, di mana Turtle diamankan oleh seorang Zui. Lele mencoba untuk masuk, tapi sepertinya dari RRQ Mika masih cukup bijak untuk mundur ke belakang. Ya, ini dia Turtle slain by Halu App, dan kita melihat bagaimana di sisi mid lane juga mungkin bakal menjadi perebutan objektif selanjutnya ataupun di area gold lane yang harus menjadi prioritas sebenarnya. Sama-sama menggunakan hero yang ngebutuhin ke arah itemization, adanya Brody dan juga seorang Kari. Dan opsi lainnya ya mereka bakal biarin ke arah gold lanernya aja terlebih dahulu. Nanti tinggal bagaimana untuk sisi lainnya, perebutan objektif lainnya itu yang bakal diprioritaskan ke arah XP. Yap. Dan ini harusnya menjadi sedikit keunggulan lagi ya, seperti yang tadi Coleus bilang. RRQ mereka mau secure early game-nya. Jadi ketika memang mereka dapetin seperti ini, mungkin mereka bisa bermain lebih agresif lagi. Gyogoy, dia bisa langsung masuk ke jungle lawan atau melakukan pick off seperti sekarang. Setup dilakukan di area bottom lane, walaupun memang dari Gyogoy belum tersedia flicker beserta Divine Judgment-nya. Dia tinggal menunggu waktu yang tepat ketika flicker dan Divine Judgment-nya ready. Kalau Chell nggak ditemenin sama Vivian, ataupun Chini yang datang ke area bottom lane, maka Chell mungkin bisa menjadi korban. Nah, ini dia ya. Dari seorang Chini emang nggak terlalu tebel sih, apalagi sebagai sosok Novaria. Range-nya jauh, memang menjadi sebuah keunggulan, tapi sekalinya kena Divine Judgment dan juga flicker, Chini harusnya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya ngebawa satu buah flicker saja untuk item defensive yang bisa dibukakan pada akhirnya. Dan potensi dari seorang Livy ya yang cukup dikhawatirkan juga nantinya dari segi damage burst yang begitu besar, dan juga nanti dari segi inisiasi yang bisa dia buka, itu bakal menjadi bahaya selanjutnya buat Bigetron Era. Dengan mobilitas yang terlalu tinggi, mungkin Vivian bisa tercancel ya, atau misalnya impact dari minion fury-nya bisa sedikit diminimalisir.
tinggal gimana caranya mereka ini sebenarnya melakukan pergerakan sih. Dan Bigetron Era mungkin bakal mencoba untuk bermain defensif. Bedanya, kalau tadi di game yang pertama mereka punya Nana dan juga Cloud ya untuk hero late game-nya. Tapi di saat ini di game yang game kedua maksudnya tadi. Tapi kalau di game ketiga ini sebenarnya mereka harus bisa mengandalkan Brody nanti di late game beserta juga dengan Pakito untuk menjadi source of damage mereka. Tapi ini dia mulai masuk, Pinon Fury juga dikeluarkan, tapi sayang sekali gak connect ke arah siapapun. Mulai dikeluarkan capitannya, Asura Aura juga dikeluarkan. Kita lihat langsung terjadi di panjat pada Bumi Eko, langsung di decimate sehingga dia pun langsung ter-take down. Dua hero langsung tumbang, double kill, bahkan triple kill. Ternyata tidak, Lele yang dapat. Tapi sekarang Cinina juga sudah menjadi korban berikutnya, double kill. Jatuh ke tangan seorang Lele, 4 pemain hilang di 5 menit yang pertama. RRQ Mika akan langsung mendapatkan ke arah Turtle dan juga satu outer threat di area mid lane. Kembali lagi memberikan satu dominasi secara penuh. Turtle standby, Halo M jatuh ke tangan seorang Sway. Wow. Early yang bagus lagi ya. Untuk teman-teman dari Kimika ini mirip banget sama game kedua. Apalagi sekarang mereka unggul. Hampir 4.000 gold. Wow. Hampir 4.000 gold. Ini 2 kali lipatnya lagi ya dari yes, game makanya sebelumnya. ini yang harus ditahan sama teman-teman dari Kimika. Mereka harus naikin lagi temponya karena memang Bigetron Era saat ini sedang terpressure. Dan mereka harus bisa untuk mendapatkan objektif penting. Karena satu outer middle turret ini menjadi nyawa kan sebenarnya untuk Bigetron Era. Betul. Dimana ketika sudah satu outer middle turretnya hancur, maka nanti Kaja dari seorang Gyogoi bakal lebih nyaman untuk melakukan camping nih. Atau piknik di area jungle lawan. Iya, ini deh yang jadi masalah adalah jungle yang nantinya bisa mulai diinvasi. Meskipun kita tahu ya, Vival ini emang satu hero nyaman ketika menggunakan orang Pakuito, tapi tetap ketika menghadapi pressure yang diberikan oleh Arkimika dengan perbedaan 4.000 mungkin bakal jadi hal yang sedikit sulit. Vivian mencoba untuk membuka Binon Fury di area base, tapi sayangnya nggak connect. Hanya satu lompatan terakhir aja ngebuat Lele akhirnya harus mengalahkan satu outer threat, namun CL akan sedikit terjebak kali ini. Masih ada Thunderbolt Memories dan Lele juga harus coba pembalasan atas double kill yang tadi sempat terculik dari Bigetron Era. Namun Vival akan menjadi target berikutnya, menahan 3 pemain, tapi itu gak terlalu lama. Astral Iko yang dibuka oleh Strachini belum mampu memberikan efek slowing yang terlalu besar juga. Mulai mau dibalas lagi sama teman-teman RRQ. Ini dia Cel menggunakan ciumannya. Langsung mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi outer bottom stars pun berhasil untuk dirubuhkan. Iya, ini yang kita tunggu dari Arkimika ya. Bagaimana mereka akhirnya bisa melakukan rotasi dengan cepat. 3 outer turret sudah hilang di menit yang ke-7. Meskipun ada pertukaran lah, tapi ini pertukaran yang menurut aku nggak terlalu adil juga. Bagaimana caranya nanti dari Arkimika bisa menutup lagi kerugian dari 2 outer turret yang berhasil ter-take down. Karena yang ternyata bisa kita bilang unggul sampai ke arah 4.000 ini didempetin lagi loh sama Bigetron Era. Oke. At least tapi outer middle turret dari Arkimika ini masih berdiri ya. Nevin ya. Betul? Ini yang membuat ketika kontes turtle ketiga ini menjadi momen penting. Karena nanti harusnya Cel bakal fokusnya ke outer middle turret dan mereka bakal mencoba untuk melakukan kontes nih sisanya di area turtle. Livi dan Lele sudah dalam posisi, apalagi Vival ini bisa untuk melakukan flanking sebenarnya nanti untuk muterin pit turtle-nya, tapi mereka memang nggak mau ngambil resiko terlalu besar dulu. Mereka semua camping, standby, menunggu pergerakan dari teman-teman dari Kimika. Dan ini dia flicker dari seorang Gyogoi, menggunakan Divine Judgment juga menuju ke arah seorang Bumi Eko. Bumi Eko langsung menggunakan lagi ultimate dan kita lihat, darah udah pada low, Gyogoi pun langsung tumbang begitu saja. Dan bahkan dengan darah yang udah low banget, Livi beserta Lele harus mundur ke belakang. Ya, cukup tertahan dengan adanya satu Minion Fury, tapi kali ini bergeser sepertinya prioritasnya menuju ke arah outer threat. Masih ada satu lompatan dari seorang Bumi Eko juga berikan efek sisi, namun Vivian yang sekarang harus tumbang. Dan ada final slash yang ngebuat seorang Chell tertahan juga posisinya. Vival sudah berhasil mendapatkan ke arah turtle, tapi untuk dapetin satu outer threat di area mid lane kembali lagi digagalkan oleh RRQ Mika. Yap, Astra Eco sudah dibuka, bahkan Astra Recall juga dilepaskan, tapi memang belum connect ke arah siapapun. Purple Buff saat ini menjadi ancaman dari RRQ Mika, tapi masih berhasil untuk diamankan sama Zway. Dan sebentar gini, turtle-nya pun tadi akhirnya berhasil untuk siapa yang dapat ini tadi by the way? Turtle Bigetron. Bigetron ya? Iya. Nah, ketika memang Bigetronnya ini dapat, RRQ Mikanya tadi juga harus mundur ke belakang kan? Iya. Karena memang darahnya ini udah pada low banget. Setupnya berhasil untuk diamankan sama Bigetron Era. Walaupun masih ketinggalan gol, tapi Bigetron Era seperti yang tadi Nevin bilang, udah mulai nyusul. Iya, mereka nyusul dengan cara yang mungkin nggak terduga ya. Kayak misalnya tadi, ketika mereka coba untuk ngeganggu ke arah purple buff, Vival itu bisa dapetin orange buff. Dan itu ngebuat rotasi dari seorang Zway jadinya sia-sia ke area bottom lane terlebih dahulu. Sedangkan Zway sekarang udah harus kembali lagi di sisi yang lainnya untuk bersiap-siap atas perang atau informasi yang sudah didapatkan oleh seorang Cini kali ini di sisi mid lane. Ya, mungkin Livi, Ash dan juga Gyogo ya mulai bisa bermain secara bareng-bareng nih, bertiga minimal. Karena kenapa? Biasanya Bigetron Era mereka bakal bergerak dengan metode kuadrat 4-1. Mereka bisa aja cari yang
satunya, which is itu adalah Pumieko, untuk mereka lakukan pick off demi pick off sambil melakukan defensif ya. Outer middle turret kalau bisa jangan sampai hancur dari Kimika, baru mereka bakal tetap mempertahankan keunggulannya. Karena kenapa? S dan juga Livi ini mendapatkan gold dari ases ataupun kill nantinya. Dan kita lihat udah ada Starlium Sight ya dari seorang Livi yang membuat nanti damage magicalnya bakal lebih sakit lagi. Adanya Life Steal juga, adanya Regeneration juga, paket lengkap lah itu item. Livi masih dengan 100% teamfight participation, tapi sekarang untuk seorang Lele-nya sudah mulai tertahan sedikit, namun hati-hati 5 pemain dari Archimika dengan conceal play-nya bakal coba untuk menangkap karena seorang Pumieko coba untuk ditahan lagi dan masih ada minion pun yang akan melemparkan satu bahkan dua pemain Kyokai. Harus tumbang kali ini Vival mengajar karena seorang Ashe langsung, dan namun hati-hati Vival, masih ada Lele, masih ada Sway juga decimation on point, monster kill bisa disecure, tapi mereka kembali lagi harus kehilangan banyak banget objektif. 4 pemain dari Archimika tidak bisa bertahan dan Lord sudah muncul. Satu inner turret juga berhasil di take down menuju ke arah outer middle turret. 4 hero berhasil mereka take down. Dan lihat, sekarang goldnya langsung sama. Ini yang membuat keunggulan bagi Bigetron Era, apalagi mereka juga jebolin outer middle turret yang tadinya menjadi keunggulan bagi teman-teman dari Archimika. Terutama peran Vival tadi sih, dia melakukan flanking untuk ngincar lini belakangnya, bahkan Ash dan Livi tidak bisa bertahan. Padahal tadi kalau kita ngeliat konsol tuh dibuka sama Archimika terlebih dahulu. Mereka pengen coba untuk nangkep satu pemain, tapi ternyata itu hanyalah sebuah pancingan. Dan ini dia, Power ketika menggunakan Novaria, dia bisa ngecek seluruh sisi lane of down. Dengan Astral Echo-nya, posisi dari seorang Livi udah mulai ter-reveal juga tadi, makanya Livi langsung mundur. Dan mereka bakal coba untuk nge-set up posisi dalam beberapa waktu kemudian. Ngebuang beberapa waktu untuk Archimika melakukan rotasi mereka. Problemnya gini mungkin ya, Gyokoi dia mau mencoba untuk melakukan gerakan duluan, tapi Livi sudah mulai langsung dihajar ketika dia mau open map. Kali ini harus kurang jumlah. Dan lihat dari Bigetron Era, mereka langsung menuju keluar tembakan diri. Kalau recall sama Pipian Chong menuju ke depan sana. Wow, damage dari seorang Chell ini harus mulai diwaspadai sekarang karena dari seorang Vivian bakal coba untuk menangkap karena seorang Sway masih bisa dihindarkan, malahan Lele yang sedikit tertahan. Lord Slide by Half jatuh ke tangan Bigetron Era dan Ash juga bisa mendapatkan satu turret lainnya. Vival berhasil menumbangkan Lele meskipun Weapon yang di area top lane sudah mulai begitu banyak yang masuk, tapi masih ada seorang Chini yang bisa langsung kembali. Pertemuan antara Sway dan juga Vivian terlebih dahulu ya di area mid lane sambil menunggu Lord yang akan segera masuk dari arah atas. Oke. Melanjutkan omongan Kaulius tadi, kalau seandainya memang bergerak ini secara berlima ya dari Archimika, mungkin memang bisa mengambil metode Kaja bakal makan siapapun yang di lini depan. Tapi karena tadi terpisah team fight-nya, itu yang membuat Bigetron Era mendapatkan keunggulan, terutama yang ditarik adalah seorang Pumieko. Dan kali ini mereka harus bisa untuk melakukan defensif, di mana Pumieko juga langsung menggunakan ultimate ya untuk sedikit menghajar ke arah S. Dan inilah enaknya Idit, dia bisa menjadi tank yang cukup tebal, dia bisa juga menjadi DPS, magic DPS yang bakal sakit banget. Jadi emang possible banget untuk penggunaan seorang Edit ya kali ini, dan dengan adanya Power Lord yang mereka bawa juga, jalur rotasi atau jalur area damage yang bisa mereka gunakan ini akan semakin besar. Jogo mencoba untuk menarik satu pemain di Flash Judgment yang Kodek, membuat dari seorang Vivian harus langsung ter-take down, tapi ditukarkan dengan adanya satu base turret. Final Stage yang Kodek karena Chell, satu belikan udah ke-trigger lagi dan Pumieko harus menjadi korban berikutnya. Sway still survive dan 3 pemain tersisa dari Bigetron Era harus segera mundur. Cuman masalahnya mereka dapetin 3 base turret, mahal banget loh kok. 3 base turret dengan 2 hero yang ter-take down, ini bakal jadi bencana untuk defensifnya Archimika sih. Mengingat kayak mirip sama sebenarnya sama game yang kedua di mana mereka gak punya hero yang bisa melakukan defensive yang cukup baik, tapi ini dia champion stance dari Vival langsung menghajar dengan knockout strike-nya. Gyokoi tapi masih bisa survive, bahkan final slash dari Lele tadi nggak connect ya, yang membuat Vival juga masih bisa selamat pulang ke belakang. Cuma udah kerasa banget ya dari segi damage output seorang Vival ini seperti apa, apalagi dia juga bisa ngedorong para player yang ada, dan kita bakal melihat dari segi replaynya ini momen mereka terpisah ya sebenarnya. Tentunya Archimika pengen commit, tapi sayangnya 2 pemain tertahan dan Vival flankingnya begitu bagus dari area belakangnya. Ash tumbang, follow up dari Bigetron Era juga bakalan datang dengan cukup cepat. Kehilangan seorang Vival bukan jadi masalah ketika mereka bisa kasih damage yang besar, dan Vivian lagi-lagi pergerakan agresifnya dia itu yang selalu menjadi satu hal yang ditakuti oleh beberapa tim yang ada. Betul. Dan winning condition ya, kalau kita ngebahas lagi Archimika, mereka harus bisa menumbangkan seorang Chell dan juga Vival. Itu kuncinya kalau mereka mau membalikin keadaannya. Meanwhile,
Kalau seandainya S dan juga Livi, dan ini dia langsung diajar dengan Earth Shatter di mana S kali tidak bisa bertahan karena ada Torn Part Memory, bahkan Vivian dengan adanya Minuan Fury-nya mencoba untuk mundur ke arah belakang Gyogoy-nya, tapi darahnya terlalu low sehingga dia pun langsung tumbang begitu saja. Livi mencoba untuk kaburkan tapi Final Slash dari seorang Lele connect ke arah Goa Hero, tapi lihat Astra Recall sini connect menuju ke arah Livi di mana base terbuka lebar, minion pun langsung berdatangan, satu gerbang dari bawah, beberapa minion dari tengah dan base pun terbuka lebar. Bigetron Era mau mengakhiri gamenya, tapi dan ternyata masih bisa dapat Grand Final untuk Bigetron Era berhasil di-secure. Dan sayangnya RRQ Mika harus turun ke babak lower bracket 3-0. 3 poin penuh yang akhirnya diamankan oleh Bigetron Era di Best of 5 Series. Tanpa game kecolongan untuk Wow. teman-teman dari Bigetron Era, menunjukkan bahwa ini masih eranya Bigetron. Masih area Bigetron. Saat ini. Jadi Jadi masih ada pertandingan Grand Final nih. aduh. Siapa tahu. Nah ini buat Kingdom semangatin ya RRQ Mikanya karena